Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Dan insyaallah mudah-mudahan sesaat lagi kita akan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan di Jumat terakhir di tahun 2023 ini, insyaallah mudah-mudahan Allah berkehendak ini adalah Jumat yang paling terbaik selama setahun ini. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah salat Jumat pada tahun 2024 nanti. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bahwa takwa adalah merupakan salah satu bekal yang terbaik yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki fikiran. Kaum muslimin, ini adalah Jumat terakhir pada tahun ini. Khatib ingin membahas tentang muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita bermuhasabah di akhir tahun ini, dan apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita persiapkan menjelang tahun 2024. Muhasabah itu apabila kita perhatikan artinya adalah introspeksi diri, memperhatikan bagaimana amaliyah-amaliyah kita, perbuatan-perbuatan kita di masa lampau. Dan sebenarnya muhasabah ini bukan hanya di akhir tahun jamaah, bukan hanya di akhir tahun, tetapi sebenarnya muhasabah ini mesti kita lakukan saban waktu, saban hari, dan bahkan setiap saat. Cuman kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka khatib mengingatkan kepada kita, ya, pada Jumat kali ini, mari kita bermuhasabah, memperhatikan amal kita, memperbuat apa yang telah kita perbuat selama 1 tahun ini. Dan ini memiliki alasan yang sangat konkret, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita memperhatikan amal kita, apa yang telah kita perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia perbuat lighadin, untuk hari esok, yaitu ketika kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini adalah sarana bagi kita untuk menyemai benih amal-amal kita sebanyak mungkin untuk persiapan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita akan memanen dari amal yang telah kita tanam pada hari ini di dunia ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap kita ini pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Apakah itu dosa besar atau mungkin bahkan sering kita melakukan dosa kecil. Maka selaku manusia, karena kita sadar bahwa kita ini memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pentingnya kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung amal baik dan amal buruk kita, dan kemudian kita membandingkan sudah sejauh mana amal baik kita. Jangan sampai amal buruk kita, maksiat kita, mungkarat kita lebih banyak daripada amalia kita, amal soleh kita. Ini adalah orang yang bangkrut, orang yang rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita bermuhasabah sebagai sarana untuk kita memperbaiki diri kita untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi tujuan bermuhasabah itu adalah salah satu berupaya dan berusaha agar kita lebih mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri di masa-masa yang akan datang. Mungkin di tahun ini kita banyak yang tidak melakukan ibadah, lalai ibadahnya, lalai sholatnya, ya, mungkin juga lalai puasanya, jarang ya kita membantu sesama, jarang kita jalin tali persaudaraan, ya, di antara kita. Mungkin tahun ini banyak di antara kita yang berbuat zalim, misalnya menzalimi tetangganya, keluarganya, sahabatnya. Mungkin juga banyak mengambil hak-hak orang lain. Nah, oleh karena itu, karena kita sadar di tahun ini banyak dosa dan mungkarat dan maksiat yang kita lakukan, sehingga nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengantisipasi dan kemudian juga kita bisa meningkatkan amal saleh kita. Maka Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, kata Allah, kata Rasulullah katakan sebaik-baik manusia adalah seseorang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amalu, dan kemudian dia melakukan amal kebaikan. Nah, ini yang jadi penting bagi kita hari berbahagia. Jadi sudah seberapa banyak kita melakukan amal kebaikan, dan ini memiliki alasan yang sangat penting, ya. Karena juga Rasulullah SAW mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, koreksilah dirimu, evaluasilah dirimu, lihatlah apa yang telah kamu lakukan, ya. Perhitungkanlah dirimu, hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab di yaumul qiyamah. Maka di dunia ini penting bagi kita untuk mengevaluasi diri itu dalam rangka memperhatikan amal-amal kita
apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi yang nanti yang namanya yaumil hisab, yaitu adalah hari pembalasan. Maka dia berbahagia, Khatib pesankan kepada kita semuanya, hendaklah kita menghiasi perbuatan-perbuatan kita dengan amal-amal yang saleh, dengan amal-amal kebaikan dan kebajikan. Dan insya Allah amal yang kita lakukan itulah yang nanti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Maka bagaimana cara kita bermuhasabah? Yang pertama, ingat dosa-dosa kita. Dosa kita kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada siapapun, dan bahkan mungkin dosa kita terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Perhatikan itu, ingat dosa kita. Dan kemudian ketika kita ingat dosa kita, maka kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah, saya tidak akan melakukan dosa pada tahun yang berikut-berikutnya. Saya tidak akan melakukan keburukan, kezaliman. Saya tidak akan melakukan kenistaan, kemaksiatan sebagaimana tahun-tahun yang pernah saya lakukan. Di tahun ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024 insyaallah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal kita. Dan yang kedua, hadirin berbahagia, bagaimana kita bermuhasabah? Bermuhasabah itu dengan cara apa? Kita melihat, ya, melihat apa saja tubuh dan badan kita lakukan selama ini. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, dan bahkan hati dan perasaan kita. Untuk apa kita lakukan? Apa yang telah dilakukan oleh tubuh kita ini? Mungkin saja tangan kita melakukan maksiat, mungkin saja mata kita melihat maksiat, mungkin saja omongan kita, cerita kita, ya, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan menyakiti hati orang lain. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu hal yang keluar dari mulut kita menyakiti hati orang lain, menzalimi hak-hak orang lain, maka hendaklah kita, ya, bersegera untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Dan yang terakhir, hadirin berbahagia, bagaimana kita bermuhasabah? Bermuhasabah tentunya kita dengan cara belajar dan belajar lagi. Karena masih banyak ilmu pengetahuan yang belum kita kuasai. Masih banyak cara ibadah yang mungkin belum kita fahami. Masih banyak mungkin tata cara ibadah yang belum kita mengerti. Maka oleh karena itu momentum bagi kita untuk belajar lagi. Dan terutama adalah bagaimana kita belajar agama. Karena zaman-zaman saat di akhir zaman ini, zaman-zaman saat ini, di akhir zaman ini, banyak di antara kita umat Islam mengaku umat Islam, KTP Islam, tetapi kita kadang-kadang tidak faham tentang ilmu Islam. Hadirin kaum muslimin, itu saja mungkin barangkali yang dapat Khatib sampaikan pada momentum hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya disertai dengan amal-amal yang saleh, amal-amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan tentunya juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.